dan sepi lagi. Mana ada gemercik hujan. Tik, tik, tik. Bapak, ya ampun. Bapak, ngapain sih Pak ngagetin kita kayak gitu? Kan kita jadi takut, Pak. Iya, nih jadi kaget nih kita semua. Emangnya kalian kenapa sih? Sampai ketakutan kayak gitu? Kalian lagi ngomongin hantu ya? Iya Pak, jadi gini, tadi Ami barusan cerita nih. Jadi katanya dia dengar-dengar karena dia melepaskan berlian yang sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Dan bersyukurnya aku dapat kesempatan untuk jaga berlian itu. Jadi kamu gak usah sedih lagi. Sekarang, ada 2 orang laki-laki yang paling sayang sama kamu. Bilang sama aku, buat jadi apapun yang kamu mau. Ya, insya Allah, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk jadi apa yang kamu mau. Tulus, jujur, dan sesederhana mungkin. Makasih ya, Kak Rocky. Gak usah melo-melo juga kali. Masuk deh ke kelas. Ngusir ceritanya. Enggak, maksudnya kamu udah selesai kan? Belum kan? Masih ada 1 pelajaran lagi kan? Nanti kenapa-napa nyap-nyap lagi dosennya. Yaudah, kalau gitu. Duluan ya, Kak Rocky. Kagak gue tadi soalnya. Bisa olahraga gue. Godzilla. Guys, gue masih penasaran sama hantunya Boy. Kita harus buktiin kalau itu emang anak aja yang coba nakut-nakutin kita. Ton, Raffi, sama lu, Gong. Selidikin. Caranya gimana? Ya lu cari tahu aja siapa yang megang itu motor sekarang. Ya. Pucak-pucak ya. Ya. Kabarin secepatnya. Anton, Raffi, berani kan lo? Jangan kayak Icang, ntar jangan kayak Icang lo ya, takut setan ya. Woi, tali sepatu lu tuh ke atas. Sono, jangan takut, jangan takut. Gua sama Bagong mau ngecek basecampnya anak aja dulu. Siapa tahu motornya ada di sana. Oke, ya udah. Berarti gua ngecek rumahnya si Boy ya. Lu berdua hati-hati lo. Oke. Oke? Oke, kabar-kabar. Santai aja. Siap. Ntar gua kabarin. Oke. Ton, anak aja tuh. Oke, Gong, kita kejar yuk. Woi, sini lo. Ngapain lu 2? Hah? Cari ribut lo? Woi, gua cuma mau ngomong. Ini namanya bukan mau ngomong, tapi cari ribut. Ah!
Bangun lo. Bangun. Sekarang ngaku siapa yang semalam pakai motornya Boy? Dan aku takutin anakku Jira. Jawab lu, siapa? Sumpah demi Allah. Motornya Boy itu gak yang pakai. Orang motornya Boy ada di rumahnya kok. Lu pikir gua anak TK yang bisa lu kibulin gitu aja? Hah? Bro, kalau lu nggak percaya, lu datang aja ke rumah Boy. Lihat sendiri. Cabut. Yuk, Gong. Gak apa-apa lo, Tang. Mana-mana. Kok gue aneh ya? Kok semalam ada yang liat motornya Boy? Gue juga gak tahu, Wil. Apa jangan-jangan arwahnya Boy gentayangan ya? Astagfirullahaladzim. Lu kok berpikirnya seperti itu sih? Ini udah zaman modern kali. Masih percaya aja lu mau gituan. Udah yuk, ke base camp aja. Kita cerita sama anak. Ayo, ayo. Beb, kamu kenapa sih harus ninggalin aku? Aku kangen banget sama kamu. Terusnya kalau kamu mau pergi, kamu bilang aku. Biar kita bisa pergi bareng. Jangan malah ninggalin aku sendirian kayak gini. Kamu mulu yang makan. Ya Boy. Jeng kok pakai HP mamanya sih? Meli bilangnya sih di Singapura dia nggak mau pakai handphone. Jadi kalau ada urusan apa-apa yang nyangkut Meli itu harus telepon ke Tante Ci. Pantes aja. Gue coba berusaha buat teleponin dia. Nggak aktif. Dan gue juga udah berusaha buat WhatsAppin dia terus. Tapi nggak ada jawaban. Bebep Yan, lo tuh sebenarnya nasib lo masih terbilang enak gitu loh. Karena kalau lo bandingin sama Reva nih ya, lo tuh jauh lebih beruntung. Dengan lo setia sama Meli, dengan lo berdoa, insya Allah Meli tuh bakal balik ke Indonesia, ya kan? Tapi kalau Reva, Boy kan udah gak bakal balik lagi. Iya sih. Yan. Ya udah. Lo jangan sedih kayak gini ya. Mendingan lo cari calon mamah baru. Sembarangan lo kalau ngomong. Gue nggak mau cari calon mama baru. Gue tetap mau nunggu bebek Melmel sampai dia pulang. Ya ampun, salutnya sama Mas Ian. Tetap setia sama Meli. Ya udah kita berdoa aja semoga Meli itu mau pulang ke sini cepat-cepat untuk Mas Ian. Amin. Soalnya kalau enggak, Ian nanti jadi perjaka tua, kasihan. Makin enggak. Ya udah nih makan dulu kacangnya. Sambil jalan kelas yuk. Guys, tahu nggak sih? Tadi pagi itu abang gue cerita nih ya. Temen-temennya tuh semalam pada nyariin Kak Boy. Jadi katanya nih ya, oke ini agak serem ya guys. Jadi katanya salah satu dari mereka itu ada yang ngeliat Kak Boy bawa motor malam-malam nih ya, tengah malam. Terus dia sendirian gitu di tengah jalan. Dan pada bilang sih kalau itu hantunya Kak Boy. Ih, Ami, yang bener. Serem banget. Bener enggak ya? Bener enggak? Bener enggak? Bener. Tapi gini. Kak Boy itu kan orangnya baik, ya kan? Baik. Masa iya sih arwahnya penasaran gitu? Ya gimana ya Lis ya? Lo kan tahu teman-teman abang gue itu pada jahat kan sama Kak Boy. Ya bisa aja kan arwahnya Kak Boy itu sengaja muncul supaya bisa balas dendam sama teman-teman yang jahat itu, musuh-musuhnya. Serem juga ya. Masa sih kok serem banget sampai kayak gitu? Ya gue nggak tahu juga sih. Kalau menurut lo gimana Del?
Gue kurang tahu juga sih, Mi. Coba deh ntar gue tanya Abi gue ya, soalnya Abi gue pasti lebih tahu tentang masalah kayak gitu. Aduh, gue jadi merinding nih, gue ngeri banget. Ya gimana enggak, coba lu bayangin nih ya, malam-malam terus ada yang bawa motor dan kita tahu orangnya tuh udah nggak ada. Malam-malam kan, jalanan sepi lagi, mana ada gemercik hujan. Tik, tik, tik. Bapak, ya ampun. Bapak, ngapain sih Pak ngagetin kita kayak gitu? Kan kita jadi takut, Pak. Iya, nih jadi kaget nih kita semua. Emangnya kalian kenapa sih? Sampai ketakutan kayak gitu. Kalian lagi ngomongin hantu ya? Iya, Pak. Jadi gini, tadi Ami barusan cerita nih. Jadi katanya dia dengar-dengar ada anak-anak yang lihat arwahnya Kaboy. Betul banget, Pak. Ya walaupun Kaboy itu ganteng banget kan ya. Tapi kok udah jadi... Kalian denger ya? Nggak ada itu, nggak bener yang namanya roh-roh arwah gentayangan. Manusia meninggal itu selesai, putus hubungannya sama dunia. Kecuali 3 hal. Amal jariah selama almarhum hidup di dunia. Ilmu yang bermanfaat. Sama satu lagi, doa anak soleh. Ngerti? Percaya sama yang begitu-begituan. Sama roh-roh gentayangan gak ada. Udah, mendingan kalian nanti doain Kak Boy. Ya, kirim Al-Fatihah buat Kak Boy. Gak usah ngomong-ngomong yang kayak gini. Ya toh? Iya, Pak. Iya, betul. Ya udah, ya udah, Pak. Hati-hati, Pak. Kok pada luka-luka gitu? Ini gawat, guys. Anak Godzilla itu makin lama makin rese, dong. Rese? Rese gimana maksudnya, Tang? Kita habis dipukulin sama anak-anak Godzilla. Astaga. Mereka nuduh anak Haji. Ada yang nyamar jadi hantunya Boy. Lu yang serius, Wil. Mungkin lo salah dengar mungkin. Beneran? Masa gue bohong sih? Jadi, anak Godzilla ini bilang kalau mereka ini ngeliat hantunya si Boy. Jadi mereka pikir si Boy ini gentayangan gitu loh. Tang, lu jangan bercanda, Tang. Kan kita lagi ngomong serius-serius di sini, Tang. Lu jangan bercanda apa yang bener. Serius, On. Ya gue sih nggak ngeliat. Ya gue juga nggak percaya. Cuman kan mereka bilangnya gitu. Lu jangan percaya yang begituan. Mana ada orang meninggal jadi hantu? Gak ada itu, bohong juga lo. Itu bisanya anak Godzilla aja. Emang mau nyari gara-gara melo pada. Tang, percaya nggak? Tuh, Babe ngomong kayak gitu, lu harus percaya. Jangan ngambil serap-serap langsung mentah-mentahnya. Ya kan gue cuma nyampein informasi, Baon. Ya kalau salah ya nggak tahu. Udah. Tapi bener, kita jangan sampai ikutan percayakan mereka, ya. Nah, lu denger ya. Lu tuh jangan terlalu percaya sama isu-isu yang gak jelas. Apalagi tuh nanti bakal merusak iman lo. Jangan lo percaya kayak begituan. Betul. Ngomong-ngomong lu kok gak ada kerja di tempat papa, bro? Ya, kan masih berkabung, Beh. Jadi sementara Aja Express belum buka, Beh. Oh, begitu. Bira, Duduk duduk. bertiga. Ya, sok duduk dulu. Ayah naon ya. Bira, Sri, Mang Diman, nanti tolong beresin barang-barangnya Boy ya di kamar Boy. Sebagian barang-barangnya Boy mau saya sumbangkan ke panti asuhan. Sebagiannya lagi mau saya simpan untuk kenang-kenangan. Iyanya. Ya macan, jangan asal takut. Takutnya ada barang-barang berharga begitu ya. Iyanya, gimana kalau nyonya liatin aja, temenin kita beres-beres. Takutnya ada yang hilang, nanti kita kesalahan lagi. Bukannya saya nggak mau, tapi saya takut saya nggak kuat. Ntar kalau saya pingsan lagi, ntar kalian aja yang beresin ya. Iya. Kalau saya pingsan kan kalian juga yang repot.